Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kesempatan ini kita bisa hadir bersama satu pikiran di ruang ini. Antara lain adalah untuk mengkaji bagian-bagian penting dari kajian Islam yang layak kita dengar dan sampai kepada kita. Orang yang sudah mendengar Islam kadang-kadang sampai kepada pikirannya, saya ini harus melakukan seperti apa dalam beragama. Hal-hal demikian itu tidak saja dialami oleh orang-orang kelas menengah, kelas bawah, atau kelas atas. Bahkan pekerja-pekerja kasar pun kadang-kadang mengalami hal demikian. Mengenai yang terakhir ini, ada pengalaman dari seorang buruh pekerja kasar yang kurang peka dalam mendengar. Dia menanyakan juga, datang kepada Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis diriwayatkan kepada kita dari sahabat Talhah bin Ubaidillah. Mari kita simak hadisnya sebagai berikut. An Talhah bin Ubaidin radhiyallahu anhu yaqulu, dari sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dia berkata, ja'a rajulun min ahli Najd ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang sahabat laki-laki dari Najd kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'irur ra'si nasma'u zawiya sautihi wala naf'uhu ma yaqul. Orang itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi kepalanya berdebu. Suaranya sering kuat, tapi kurang dapat mendengar dengan baik. Hatta dana, sehingga dia memanggil Rasul pada saat itu. Fa'idha huwa yas'alu anil Islam. Tiba-tiba dia bertanya anil Islam, tentang Islam. Nah, dalam situasi demikian, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, kalau dia bertanya tentang Islam, dijawab oleh Rasul, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Islam itu menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Dia manggut-manggut. Faqala hal alayya ghairu. Laki-laki itu bertanya lagi, apakah ada kewajiban bagi saya selain itu?
Rasul menjawab, la, tidak ada illa tatawwu', kecuali solat sunnah, aktivitas-aktivitas yang sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siyamu Ramadan, dan juga puasa di bulan Ramadan. Orang itu menyimak, mendengar, memahami. Lalu bertanya lagi, qala, dia bertanya lagi, hal alayya ghairuh? Adakah kewajiban lagi terhadap saya selain itu? Qala, Rasulullah menjawab, la, tidak ada, illa an tatawwa'a, tidak ada kecuali yang sunnah. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakat, yaitu berupa zakat. Qala hal alayya ghairu? Setelah orang itu menyimak, ada aktivitas-aktivitas kelengkapan yang lain berupa zakat. Qala, bertanya lagi orang itu, hal alayya ghairu? Masih adakah kewajiban lain kepada saya selain itu? Qala, la, tidak ada, illa tatawwa', ya, kecuali yang tatawwu. Qala fa'adbara ar-rajul wa huwa yaqul. Riwayat hadis ini mengatakan fa'adbara ar-rajul. Thalhah bin Ubaid ini mengatakan, kemudian laki-laki itu undur diri. Sedangkan dia yaqul, keluar dari ungkapannya perkataan, wallahi, demi Allah, la azidu ala hadha wala anqus, aku tidak akan menambahi apa-apa yang diungkap Rasulullah, dan aku tidak akan mengurangi. Tepatnya dia akan melakukan yang seperti itu saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar ungkapan dia itu yang disampaikannya sambil undur diri, mohon pamit itu, Rasulullah menegaskan, menyampaikan pernyataan, aflaha in shadaqa, dia beruntung in shadaqa, apabila dia menepati ucapan, dia berkata benar sesuai dengan yang diucapkan. Hadirin yang terhormat, di dalam Islam yang penting adalah begitu kita mendengar ajaran, bukan hanya kita mendengar dan menyimak, tapi kita melaksanakan apa yang dengar dan disimak itu. Kalau nyata-nyata yang didengar dan disimak itu berasal dari Allah atau Rasulnya, sesuai dengan ungkapan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang dijelaskan baik yang bersumber dari Al-Quran ataupun yang bersumber dari hadis Rasul Muhammad SAW. Karena apa-apa yang sampai kepada kita dari siapapun saja penyebar agama, kajian-kajian yang sampai ke tengah-tengah kita, kalau terlacak sumbernya berasal dari Allah atau Rasulullah, dan itu yakin kebenaran itu sampai kepada Rasul, dari Rasul sampai kepada kita, lalu kita cek kebenarannya dan ternyata benar, maka itu adalah hujjah bagi kita untuk dilakukan di dalam kehidupan.
baik itu perintah yang terkait dengan sholat-sholat wajib, sholat-sholat sunnah, yang fardu, yang sunnah, yang mubah, yang benar, yang jauh dari maksiat, yang tidak madorot, yang kita lakukan karena sumbernya jelas dari Allah dan Rasulnya, maka aktivitas-aktivitas seperti itu adalah aktivitas penting yang layak dan perlu serta harus kita lakukan. Ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai dengan yang disampaikan dari Al-Quran, sunnahnya yang sampai kepada kita secara meyakinkan. Mudah-mudahan apa-apa ajaran baik dari Allah yang sudah sampai kepada kita, kita diberi kemampuan oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah untuk menunaikannya dari ajaran-ajaran Allah yang sampai kepada kita. Mari kita biasakan apa-apa yang benar yang datang dari Allah dan Rasul. Kita laksanakan dalam aktivitas keseharian kita, dan tentunya yang dilarang dan mengandung madarat tentunya tidak akan kita laksanakan, karena itu adalah hujah bagi kita dalam beragama. Yang meyakinkan mari kita laksanakan, yang ragu atau tidak penting tentunya layak kita tinggalkan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi